Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi berjumpa dengan saya, Mr. Wahid. Together with Mr. Wahid to discuss various kinds of problems in studying English. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang verbs. Apa itu verbs? Kemudian eh, bagaimana verbs itu diklasifikasikan dan bagaimana verbs itu digunakan nanti, di dalam kalimat, bentuknya seperti apa. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam, frame of the issue yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini. Yang pertama, defining verbs. Today I will define verbs. What is verbs? Second, transitive and intransitive verbs. Bagaimana nanti saya akan menjelaskan tentang transitive dan intransitive verbs. Kemudian selanjutnya linking and helping verbs. Bagaimana sih linking verb dan helping verb itu? Selanjutnya saya akan membahas tentang dynamic and static verbs. Bagaimana verb yang dinamis dan statis. Dan yang terakhir saya akan membahas tentang regular and irregular verbs. Bagaimana bentuk verb itu yang regular dan irregular. Saya kira Anda yang sudah membaca beberapa literatur atau membaca buku tentang grammar, basic English grammar, pasti juga telah membahas atau membaca tentang verbs. Verb itu apa sih? Nah, oke, selanjutnya saya akan membahas tentang defining verbs. How to define verb. Bagaimana mendefinisikan verbs. Apa itu verb? Oke, I will start from this one. The verb is a king in English. The verb is a king in English. Jadi verb itu adalah raja di dalam bahasa Inggris. Rajanya kosakata di dalam bahasa Inggris itu verb. The shortest sentence contains a verb. Kalimat terpendek itu pasti memiliki sebuah verb. For example, stop, go, move, look. Nah, kata-kata ini itu adalah satu kata saja, tapi ini sudah menjadi sebuah kalimat yang jelas, yaitu stop, berhenti, go, pergi, move, berpindahlah, look, lihatlah. Nah, itu adalah kata kerja yang sudah mewakili suatu ungkapan kalimat yang jelas gitu. Kalimat perintah gitu. Okay. Next, it's many verbs give the idea of action of doing something. For example, run, fight, do, and work. Jadi, banyak kata kerja itu memberikan ide kegiatan, melakukan sesuatu, doing something, melakukan sesuatu. Nah, kata kerja itu melakukan sesuatu. Contohnya run, berlari, fight, berkelahi, bertarung, do, melakukan, work, bekerja. Nah, ini semua ini adalah doing something, melakukan sesuatu. But some verbs give the idea of existence, of state of being. Nah, namun beberapa kata kerja memberikan ide of existence, eksistensi, ide pernyataan dari apa? Ya, keberadaan lah gitu. Jadi existence, eksistensinya, keberadaannya, state, pernyataan. For example, contohnya be, exist, seem, and belong. Ini adalah contoh-contohnya bahwa verb itu juga bisa merupakan state of being, ya, keberadaan gitu. Be,
exist, seem, merasa, belong, miliknya, milik siapa begitu. Belong to, milik siapa. Nah, ini adalah to be. To be can be the idea of action or just state something. Just give the idea of the existence. Hanya memberikan ide eksistensi saja. Ada dua definisi atau dua macam to be dalam hal ini. Okay. Next. A verb always has a subject. Jadi sebuah verb itu selalu memiliki sebuah subjek. Jadi, for example, John speaks English. John speaks English. John berbicara bahasa Inggris. Jadi di sini ada John si pelaku, ada speaks berbicara bahasa Inggris. Nah, speaks di sini membutuhkan subjek yaitu John ini. Berarti verb itu adalah kata kerja atau kegiatan yang dilakukan oleh si subjek ini. Nah, si subjek ini melakukan apa gitu. Oleh sebab itu, atau nanti di kalimat statif itu si subjek itu apa atau di mana begitu nanti. Tapi di sini John speaks English menunjukkan bahwa si subjeknya John-nya ini melakukan sesuatu yaitu berbicara bahasa Inggris. In simple terms, that verbs are words that tell us what the subject does or is. Nah, dalam istilah sederhananya, bahwa verb adalah kata-kata yang menceritakan atau memberitahu kita apa itu what a subject does, apa yang subjek lakukan atau apa itu subjeknya. Gitu. What a subject does or what a subject is. Apa sih subjeknya itu atau apa yang subjek itu lakukan. Nah, verbs describe action or state. Jadi verbs menggambarkan action atau pernyataan. Example, Ram plays football. Ram bermain sepak bola. Ini subjeknya melakukan sesuatu, bermain sepak bola. Jadi di sini yang pertama itu adalah verbs describe action. Jadi plays menggambarkan kegiatan. Yang kedua, verb describe state. Verbnya hanya menjadikan pernyataan aja. Jadi English is language. English adalah bahasa. Jadi di sini to be ini verbnya hanya sebagai state, hanya menyatakan bahwa bahasa Inggris itu adalah bahasa. Okay, this is the definition of verb. So now we have known that the verbs are words that tell us what a subject does or is. Jadi verb itu apa yang subjek lakukan atau apa itu subjek itu apa sih gitu. Okay, that's the definition of verbs. Next. Nah, sekarang di sini saya akan menjelaskan pembagian atau klasifikasi verb menjadi dua. Yang pertama adalah helping verbs, kemudian yang kedua main verb. Helping verb atau helping verb bisa disebut juga auxiliary verb. Yang satunya adalah main verbs. Apa bedanya helping verb sama main verb? Oke, di sini saya akan menjelaskan yang helping verb dulu atau auxiliary verbs. These are verbs that have no real meaning. These are verbs that have no real meaning. Jadi ini adalah kata-kata kerja yang tidak memiliki arti yang sesungguhnya gitu. Jadi dia fungsinya hanya membantu nanti. Verbnya itu nanti fungsinya membantu. Example, contohnya apa saja? Kayak
be, will, would, may. Ini adalah auxiliary verb. Dia hanya membantu verb. We usually use helping verbs with main verbs. They help the main verb. Jadi kita biasanya menggunakan helping verb dengan verb utama. Jadi main verbs, verb yang utama. Helping verb itu membantu verb utama. Nanti fungsinya hanya membantu verb utamanya. Example, I will help you. You are studying now. Nah, di sini contoh-contoh ini ada yang saya cetak merah dan kuning. Yang cetak merah ini adalah helping verb-nya. Dia berfungsi untuk membantu verb. Yang saya cetak warna kuning ini adalah main verb-nya, verb utamanya. Jadi yang pertama, helping verb ini membantu untuk menunjukkan bahwa kegiatannya akan dilakukan. Belum terjadi, jadi akan melakukan. Jadi I will help you, saya akan membantu kamu. Berarti di situ si pelakunya belum membantu, dia akan membantu. Jadi untuk membantu menyatakan bahwa dia akan membantu kamu, itu menggunakan will. Jadi will di sini fungsinya membantu kata help untuk menunjukkan bahwa kegiatannya itu belum terjadi. I will help you, saya akan membantu kamu. Oke. Yang kedua, you are studying now. Kamu sedang belajar sekarang. Di sini juga are ini membantu studying untuk menunjukkan bahwa kalimat ini untuk menceritakan kegiatan yang sedang terjadi sekarang. You are studying now. Kamu sedang belajar sekarang. Jadi membantu kata belajar ini gitu. Jadi yang awalnya kamu belajar menjadi kamu sedang belajar sekarang. Okay, that is helping verb. Jadi verb yang berfungsi untuk membantu saja. Yang kedua di sini ada main verb. Apa itu main verb? Okay, these are verbs that really mean something. They tell us something. Jadi main verb itu adalah verb yang benar-benar bermakna tentang sesuatu dan mereka memberitahu kita tentang sesuatu juga. Itu verb ini memang utama gitu. Tidak berfungsi untuk membantu tapi dia adalah core-nya atau verb utamanya. Example, di sini contohnya ada love, ada make, ada work. Di sini ada mencintai, memakai, bekerja. Ini adalah main verb. Kalau ini digunakan dalam kalimat, dia tidak berfungsi untuk membantu kata kerja lain, tapi dia nanti berfungsi sebagai main verb, kata kerja utama. Oke, itu selanjutnya saya akan membahas tentang transitive verbs and intransitive verb. Jadi transitive verb dan intransitive verb. Apa itu transitive verb dan intransitive verb? Oke. Transitive verb always need direct object. Jadi transitive verb itu selalu membutuhkan direct object. Jadi kalimat yang subjeknya atau verbnya membutuhkan objek langsung, direct object, objek langsung. Itu namanya transitive verb. Bahwa kata kerjanya membutuhkan objek. Nah, di sini subject, verb, plus object. Nah, ini subject, verb, plus object. For example, he speaks English. Dia berbicara bahasa Inggris. Jadi, dia berbicara bahasa Inggris. Jadi, objek itu dikenai pekerjaan. Dia berbicara bahasa Inggris. Kemudian, we watch TV. Kami menonton TV. Di sini objek. Jadi menonton TV. Menonton apa? Ya menonton TV. Di sini objek. Jadi kami menonton TV. Selanjutnya, I saw an elephant. I saw an elephant. Saya melihat seekor gajah. Jadi melihat butuh objek. Nah, dikenai pekerjaan yaitu an elephant. Seekor gajah. Saya melihat seekor gajah. I saw an elephant. Okay, these are the examples of transitive verbs. Next. Now I'll try to explain about intransitive verb.
What is intransitive verbs? Intransitive verbs do not need direct object. Jadi intransitive verb itu tidak butuh objek secara langsung. Nah, dia itu subjek, verb langsung tanpa objek. Atau kalau misalkan dibutuhkan objek itu indirect. Dia indirect. Jadi objek tidak langsung. Nah, nanti ada penjelasannya lagi tentang indirect object. Okay, example. This one. He has arrived. Dia telah tiba. Di sini kata kerja arrive tidak butuh objek. Nah, ini tidak butuh objek. Di sini hanya kata kerja saja yang tidak butuh objek. Makanya ini intransitive verb. Kata kerja yang tidak butuh objek. He has arrived. Dia telah tiba. Itu aja. She speaks fast. She speaks fast. Dia perempuan berbicara dengan cepat. Nah, berbicara dengan cepat. Jadi dia itu berbicara dengan cepat. Oke, ini juga intransitive verb. Speaks. Kemudian selanjutnya adalah he appeared suddenly. Dia tiba-tiba muncul, ya, atau dia muncul tiba-tiba. Appeared. Nah, di sini he appeared suddenly. Dia muncul tiba-tiba. Ini juga intransitive, tidak ada verbnya. Oke. Next. Selanjutnya saya akan membahas tentang linking verb. Nah, verb linking verb. Apa itu linking verb? Oke, di sini saya akan menjelaskan. Linking verbs are always intransitive. Linking verb selalu intransitive, tidak membutuhkan objek. A linking verb does not have much meaning in itself. Jadi linking verb tidak memiliki banyak arti pada dirinya. It links the subject to what is said about the subject. Dia hanya menghubungkan subjek kepada what is said about, apa yang dikatakan subjek tersebut. Jadi dia hanya menghubungkan antara subjek dan apa yang dikatakan tentang subjek itu. Usually, a linking verb shows equality, a change to a different state, or place. Biasanya linking verb itu menunjukkan kesetaraan. Nah, kemudian perubahan terhadap suatu pernyataan atau suatu keadaan, perubahan terhadap suatu keadaan. Yang ketiga adalah tempat, menunjukkan tempat. Oke, ini adalah contohnya. Mary is a teacher. It means that Mary is equals to a teacher, to be a teacher. Jadi Mary itu sama dengan guru. Mary is a teacher. Mary sama dengan guru. Mary adalah seorang guru. Tara is beautiful. Tara is beautiful. Tara is equal to be beautiful. Tara itu sama dengan cantik. Jadi Tara itu cantik. That sounds interesting. That sounds interesting. Itu terdengar menarik. Jadi itu sama dengan menarik. Sounds interesting. Sounds ini juga linking verb. The sky became dark. The sky became dark. Nah, di sini the sky itu berubah. Yang awalnya the sky awalnya normal kemudian menjadi gelap. The sky became dark. Mungkin awalnya itu terang, kemudian karena mendung atau apa sehingga menjadi gelap. So the sky became dark. Ini ada perubahan keadaan. Okay. She got mad. She got mad. Ini juga ada perubahan. Jadi dia menjadi gila. Nah, awalnya mungkin normal, kemudian menjadi gila. Jadi ini she got mad, itu artinya dia perempuan berubah menjadi gila. Oke, yang terakhir,
Anton is at home. Anton berada di rumah. Nah, at home ini juga tempat. Jadi setelah to be ada tempat. Nah, di sini to atau linking verb yang saya cetak merah di sini namanya linking verb. Sementara a teacher, beautiful, interesting, dark, mad, at home ini adalah apa yang dikatakan tentang subjeknya, tentang si subjek ini gitu. Nah, atau bisa disebut juga complement atau pelengkapnya. Jadi setelah linking verb itu ada pelengkapnya begitu. Oke, ini penjelasan tentang linking verb saya kira sudah jelas. Kemudian selanjutnya saya akan berpindah untuk menjelaskan tentang dynamic verbs and static verbs. Apa itu dynamic verbs and static verbs? Oke, langsung saja saya masuk ke dynamic verbs. Kata kerja dinamis. Some verbs describe action. They are called dynamic. Beberapa kata kerja menggambarkan kegiatan. They are called dynamic. Mereka disebut dinamis. Jadi ada perubahan yang kata kerja yang ada kegiatannya sehingga dia mengalami pergerakan, perubahan, itu namanya dynamic. Example: hit, explore, fight, walk, run, go, talk, describe, etc. Jadi yang di sini kata kerja yang di situ mengalami kegiatan atau perubahan, pergeseran, dia adalah dynamic verb. Dynamic verbs like hit memukul, explore menjelajahi, fight berkelahi, walk berjalan, run berlari, go pergi, talk bercakap-cakap, describe menggambarkan. Ini adalah kata kerja yang dynamic. Kemudian selanjutnya static verbs. Apa itu static verb? Some verbs describe state, non-action, a situation. They are called static. Static. Jadi beberapa kata kerja yang menggambarkan pernyataan aja, keadaan, non-action, tidak ada kegiatan, hanya sebuah situasi aja, mereka disebut static verb. Oke, example, contohnya di sini like be, like, love, prefer, wish, impress, please, surprise, hear, see, sound, belong to, consist of, contain, etc. Kata-kata ini adalah kata-kata static verbs. Jadi di sini hanya sebagai state, hanya menunjukkan keadaannya saja. Nah, itu namanya static verbs, tidak ada kegiatannya, bukan dynamic tapi static. Okay, next. After that, I will explain about regular verbs and irregular verbs. Jadi kata kerja yang berubah secara teratur dan kata kerja yang berubah tidak teratur. Regular verbs and irregular verbs. What is regular verbs? Regular verbs, the past tense ending and past participle ending is always the same. Ed. Nah, jadi past tense ending and past participle ending itu biasanya sama, dia diakhiri dengan ed. Nah, itu namanya regular verb. Artinya kata kerja yang berubah secara teratur dengan menambah huruf ed di akhir kata kerja inti, main verbnya apa, kemudian di verb 2 atau past tense-nya itu ditambah ed. Kemudian di past participle atau verb 3-nya juga ditambah ed. Jadi verb itu di sini berubah dua kali, jadi verb 1, verb 2, verb 3. Jadi perubahan di verb 3 juga ditambah ed, perubahan di verb 2 juga ditambah ed. Itu namanya regular verb. Oke, sementara irregular verbs, the past tense ending and the past participle ending is various. So it is necessary to learn them by heart. Jadi irregular verb itu, kata kerja tidak teratur itu, antara past tense ending and the past participle ending is various. Jadi bentuk dari verb 2 dan verb 3-nya itu bervariasi. Sehingga, so, it is necessary to learn them by heart.
Jadi ini penting untuk mempelajari mereka dengan lebih seksama lah begitu. Jadi irregular verb itu kata kerja yang berubah secara tidak teratur dari verb 1, verb 2 ke verb 3-nya. Okay, next. These are the examples of regular verbs and irregular verbs. Regular verbs like verb 1, verb 2, verb 3. Look, looked, looked. Work, worked, worked. Push, pushed, pushed. Nah, ini verb 1, verb 2, verb 3. Perubahan di verb 2 dan verb 3 itu ditambah ed setelah main verb. Jadi main verbnya look menjadi looked. Verb 3-nya juga look menjadi looked. Nah, pertambahan ed di verb 2 dan verb 3 ini namanya regular verbs. Sementara irregular verbs itu perubahan dari verb 1, verb 2 ke verb 3 itu tidak teratur. Ada yang verb 1, verb 2, verb 3-nya sama. Seperti kata cut, cut, cut. Nah, ini sama. Let, let, let. Nah, itu juga sama. Jadi verb 1, verb 2, verb 3-nya sama. Ada yang verb 1, verb 2, verb 3-nya berbeda semua. Seperti kata do, did, done. Do di verb 1, did di verb 2, dan di verb 3. Ini artinya mengerjakan. Ini tidak sama semua. Jadi verb 1, verb 2, verb 3-nya tidak sama. Ada yang verb 2 sama verb 3-nya saja yang sama, tetapi tidak ditambah ed. Dia punya pola sendiri. Seperti kata buy, bought, bought. Buy, bought, membeli. Ini verb 2 sama verb 3-nya sama. Bought, bought. Nah, itu seperti itu. Ini regular verbs and irregular verbs. Okay, important. Memorize verbs as many as possible to increase your English skill. Jadi ini sangat penting menghafal kata kerja sebanyak mungkin sebisanya untuk meningkatkan kemampuan bahasa Inggris kamu. Jadi mulai sekarang menghafal kata kerja sebanyak-banyaknya ya, menghafalkan verb sebanyak-banyaknya, oke? Okay? After you have a plenty of verbs in your mind, I think it is easy for you to improve your English skill. Okay, that's all my explanation about verb. After that, it is the exercise. You can do it by yourself. Read the direction first. After that, you do this exercise. You can pause the video first and answer, and you can post your answer via the comment. Okay, that's all from me for explaining about verbs today. And the last, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.